Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyatan mubarakatan wassalaman atiran indillah. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para asatid, para asatidah, dan segenap karyawan pegawai Yayasan Hidayah Klaten yang sangat kami hormati, khususnya juga para pembina, para pimpinan, Ustadz Bambang Junaidi dan jajaran yang insya Allah senantiasa Allah berkahi dan Allah lindungi. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita perkuat kesyukuran kita, kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, keimanan, keislaman yang luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa. Lebih-lebih adalah kenikmatan sehat yang saat ini masih kita rasakan, usia panjang yang saat ini masih kita nikmati bersama di saat masa pandemi seperti ini. Satu persatu orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, sakit, berguguran, bahkan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, dan disisakanlah orang-orang seperti kita. Ini tentu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fursah dahabiyah, sebuah kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan dan tidak boleh kita buang, kita pergunakan kecuali dalam rangka sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistiqomahan ini yang mahal, teman-teman sekalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berada dalam Shaffun Rabbaniyun, yaitu barisan Rabbani, ya, khususnya dalam bidang tarbiyah wa ta'lim, ya, pendidikan dan pengajaran, di mana bidang ini adalah bidang yang sangat strategis dan termasuk faktor utama dari Nahdlatul Ummah, kebangkitan umat, dan juga faktor utama dari Shahwah Islamiyah, kebangkitan Islam. Jadi saat ini, saat kita bergerak dalam dunia pendidikan, saat kita menjadi pengajar-pengajar atau menghabiskan waktu kita untuk melahirkan generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Islami yang unggul, ya, ini adalah posisi strategis yang luar biasa dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita kaji berbagai kebangkitan-kebangkitan Islam yang ada sepanjang sejarah, baik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Kemudian di masa para khulafaur rasyidin, di masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan kemudian ketika sempat runtuh, ya, bangkit kemudian dengan khilafah Bani Utsmaniyah. Itu semuanya kalau kita perhatikan, kita pelajari di balik itu semua, termasuk lahirnya sosok-sosok seperti Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Muhammad Al-Fatih, itu selalu bermula dari pendidikan. Dan maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah takdirkan kita bekerja, beramal di lembaga pendidikan yang mulia ini. Insya Allah Yayasan Hidayah termasuk yang terdepan dalam melahirkan generasi-generasi Islami yang unggul, insya Allah. Amin. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, wa innama bu'aitu mu'alliman muyassiran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah sebagai seorang muallim, ya, sebagai seorang muallim yang memudahkan. Jadi ketika saat ini profesi kita adalah sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai musyrif, sebagai muhafidh, ya, atau setidaknya kita menjadi karyawan, pegawai, jadi ibu dapur, menjadi satpam, menjadi cleaning service di sebuah lembaga pendidikan, ya, lembaga tarbiyah dan taklim, insya Allah bersamaan dengan itu kita sedang mewarisi profesi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang muallim, ya. Sampai ada satu buku khusus yang penting untuk kita baca, yaitu buku Ar-Rasul Al-Muallim. Itu luar biasa sekali, ya, dan alhamdulillah sudah banyak diterjemahkan. Ini penting untuk dibaca oleh para guru sekalian, ya. Lebih dari itu, dari riwayat-riwayat yang ada, kita banyak mendapatkan betapa besar keutamaan dari orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan kepada kita semuanya bahwasanya seluruh penduduk langit, ya, kemudian penduduk bumi, hatta hitan fil ard, fil bahr, ya, bahwasanya seluruh ikan-ikan yang ada di lautan, ya, bahkan termasuk semut-semut yang ada di liangnya, semua yang ada di alam semesta ini, ya, mendoakan kebaikan bagi siapa? Muallimin nas al khair, yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Lebih-lebih kita saat ini berada di lembaga Islam, ya, lembaga pendidikan yang memang mempunyai visi misi, ya, berperan dalam Nahdlatul Ummah, kebangkitan umat, juga Shahwah Islamiyah, kebangkitan Islam, dan insya Allah kita menjadi bagian terpenting dari kerja-kerja besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan demi keberkahan, dan seharusnya yang ada dalam diri kita adalah kebanggaan demi kebanggaan, totalitas dalam bekerja, dedikasi yang luar biasa untuk terus melahirkan generasi-generasi pengganti, generasi-generasi pewaris, generasi-generasi yang nanti insya Allah mereka semua menjadi junudul mahdi, menjadi tentara-tentara al-mahdi, menjadi penegak-penegak al-khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu peradaban Islam di atas minhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para asatidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menyampaikan materi
tentang etika pendidik dalam Islam. Ya, ini sebenarnya materi ini tidak cukup disampaikan 1 jam 2 jam, ya 1 SKS 2 SKS, ya. Tetapi ala kulli hal kita akan coba rangkum beberapa yang paling penting dan tentu sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Guswi tadi, ya, bahwasanya materi ini terkesan klise, ya, atau mungkin sudah sering kita dengar dan sudah berulang-ulang kali disampaikan. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan, berilah tadzkirah, berilah pelajaran-pelajaran yang meski itu diulang-ulang, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang beriman. Ya. Jadi yang namanya nasihat, peringatan, pelajaran yang diulang-ulang itu pasti bermanfaat bagi siapa? Al-mu'minin, yaitu orang-orang yang dalam hatinya ada iman. Ya. Maka nasihat itu meskipun disampaikan berulang-ulang, materi meskipun itu disampaikan terus-menerus, meskipun itu diberikan oleh orang yang mungkin secara status sosial di bawah kita, mungkin secara usia lebih muda daripada kita, bahkan dari anak-anak kita, bahkan dari anak didik kita, bahkan kemudian ketika itu disampaikan oleh orang-orang gila, atau mungkin itu disampaikan oleh musuh-musuh, meskipun diliputi oleh kebenciannya, tetapi yang namanya peringatan itu selalu yanfa bagi orang-orang yang beriman. Ya, termasuk apa yang ingin kita sampaikan ini, ya tentu ini adalah sangat bermanfaat ya bagi anak pribadi, karena mengingatkan kami juga sebagai pendidik dan juga mengingatkan kita semuanya ya akan etika-etika, ya akan adab-adab, akhlakiat-akhlakiat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Langsung saja yang pertama, seorang pendidik harus mempunyai kriteria ayyakuna mukhlisan lillahi wahdah. Ya. Bagaimana seorang pendidik itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, seorang pendidik harus senantiasa menjaga keikhlasannya dalam mengajar, dalam beramal, dalam mendidik, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Kita semua ini hidup di dunia ini nggak diperintahkan apa-apa. Kita nggak diperintahkan bekerja, kita nggak diperintahkan melakukan ini itu kecuali ya mukhlishina lahuddin, dalam rangka memurnikan ketaatan kita, amal kita lillahi ta'ala. Ya. Termasuk dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, tugas kita sehari-hari dalam mengajar. Ya. Jangan sampai ikhwah fillah arsyadakumullah, kita di dunia ini sudah capek, ya. Bahkan mungkin sebagian kita gajinya tidak seberapa. Kemudian ternyata amalan kita yang melelahkan dan sangat sulit, kita tahu bersama menjadi pendidik itu tidak mudah, itu ternyata tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa. Khusranud dunya wal akhirah, itu adalah kerugian 2 kali, dunia dan akhirat. Ya. Kalau ternyata gitu, mending kita pindah bidang aja, mending kita bisnis. Ya. Mending kita berdagang yang jelas iming-iming materinya lebih banyak daripada kita sekedar mengajar. Maka jangan mau rugi 2 kali. Pastikan ya kita dalam mendidik anak-anak kita
kita dalam mendidik murid-murid kita, dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik, ya, ini benar-benar senantiasa mengawasi dan menjaga keikhlasan kita di awal, di tengah, sampai nanti. Ya, ini penting sekali. Dan ketidakikhlasan ini yang sebenarnya menyebabkan masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan, termasuk masalah-masalah yang banyak disebabkan oleh personal guru, ya, itu disebabkan karena profesi pendidikan itu tidak dilandasi dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Bahkan termasuk ketika ada fenomena para guru mengalami gangguan jiwa atau stres atau sampai stroke, ya, itu seringkali karena tidak dilandasi. Karena apa? Amalan-amalan ibadahnya, ya, lillahi ta'ala. Ini pernah diingatkan oleh profesor kami di jurusan Tarbiyah di Universitas Islam Madinah, Profesor Saleh Ishan, beliau dari Bukhari, dari Bukhara. Beliau menegaskan, ya, kalau kita nggak punya keikhlasan, jangan terjun di dunia pendidikan. Karena itu hanya akan membuat kita sakit, ya, hanya akan membuat kita stroke, hanya akan membuat kita stres. Ya, dan ada penelitian terakhir di Timur Tengah, ya, bagaimana banyak terdapat fenomena-fenomena seperti ini, guru yang jatuh sakit, guru yang stres sampai stroke, ya, disebabkan karena memang semakin kompleksnya, semakin beragamnya, semakin banyaknya permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan. Ya, anak-anak yang semakin heterogen, anak-anak yang semakin tingkahnya, ya, berbeda dengan anak-anak dulu, ya, karena pengaruh-pengaruh dari eksternal, dari media dan lain sebagainya, ya, globalisasi yang ada, medsos yang ada, ini benar-benar sangat membuat para guru ini, ya, berat. Nah, menghadapi masalah-masalah seperti ini, ketika tidak dihadapi dengan balutan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya akan membuat hidup kita susah. Ya, maka penting sekali lagi ikhlaskan lillahi ta'ala, dan sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, maka lillahi yabqa. Ya, sekali lagi, maka lillahi yabqa. Apa-apa yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan kekal. Ya, insya Allah akan kekal. Ada banyak guru yang dia menyampaikan ilmu, menyampaikan materi-materi, bahkan materi diniyah, tapi ternyata tidak membekas sama sekali pada muridnya, tidak ada asarnya, dan tidak langgeng, ya, ilmu itu kemudian menjadi ilmu jariah yang terus mengalir. Ya. Tetapi ada juga guru yang mungkin dia hanya mengajar sebentar, ya, waktunya cuma sebentar untuk mengajar umat, tetapi Masya Allah, ya, waktu yang dia miliki itu berkah sekali, ya, apa yang dia sampaikan itu benar-benar masuk ke hati murid-muridnya, kemudian dijadikan apa? Menjadi amal jariah. Terus mengalir, nanti diajarkan lagi ke murid berikutnya, diajarkan lagi ke murid berikut. Ya, seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu usianya sangat muda sekali, beliau mati muda. Ya, 30 sekian, ada yang mengatakan 36, ada yang mengatakan 34. Ya. Seperti usia saya. Ya, saya 34. Ada yang menyebutkan usianya 40 tahun, masih muda dan belum sempat nikah. Ya. Tetapi Masya Allah, tabarakallah, karya-karya Imam Nawawi itu kekal sampai sekarang. Ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, ya, karya beliau dalam fikih muqaranah seperti Al-Majmu', ya, Riyadhus Shalihin, itu hampir semua lembaga-lembaga, hampir semua masjid, hampir semua ulama pasti membahas itu. Ya. Ini bagaimana? Ini semuanya tentu berawal dari keikhlasan sebagaimana disampaikan oleh siapa? Imam Malik, maka lillahi yabqa. Apa-apa yang diniatkan
karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan langgeng, akan lestari, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah fillah sekalian, yang pertama, jangan sampai kita rugi dua kali. Kita sudah capek, ya, kita sudah lelah, kita sudah payah, ya, kita sudah pusing dengan berbagai tuntutan pendidikan dan pengajaran, ya, tetapi kemudian kita tidak dapatkan athar apa-apa pada anak didik kita, ya. Apa yang kita tanamkan tidak kekal, apa yang kita berikan tidak terawat pada diri mereka, hilang begitu saja. Dan yang paling menyedihkan, ketika kita mendapatkan amalan-amalan kita yang luar biasa ini menjadi habaan manthura, ya, menjadi seperti debu yang berterbangan, ya, seperti tanah yang berada di atas batu kemudian disiram air hujan, ya, tidak ada sisanya sama sekali, wal'iyadzubillah. Ini yang pertama, ayyakuna mukhlisan lillahi wahdah. Kemudian yang kedua yang sangat penting, ayyakuna rabbaniyan fit tarbiyah wa ta'lim, yaitu bagaimana seorang guru itu harus menjadi seorang pendidik yang rabbani, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, ayat ini penting sekali. Ya, para guru harus hafal ayat ini. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, jadilah kalian semua itu rabbani. Ya. Dengan apa? Dengan apa yang kalian ajarkan. Ya. Di sini ada pengajaran, ada pendidikan. Yaitu tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Apa yang kalian pelajari. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, peluang untuk menjadi generasi rabbani, untuk menjadi pribadi rabbani, itu peluang paling besar dimiliki oleh para pendidik. Karena apa? Mereka mempraktekkan taklim dan mereka mempraktekkan ta'allum. Bahkan ada rahasia dalam ayat ini, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan taklim, bima kuntum tu'allimunal kitaba, ya, kemudian baru wa bima kuntum tadrusun, baru yang kedua adalah dars, ya. Jadi dengan apa yang kalian ajarkan dan dengan apa yang kalian pelajari, ya. Seharusnya logikanya kan dengan apa yang kalian pelajari dan dengan apa yang kalian ajarkan. Jadi belajar dulu baru mengajar. Tetapi tidak. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan taklim sebelum ta'allum. Allah mendahulukan tadris sebelum dars. Karena apa? Karena ternyata dengan kita mengajar, dengan kita mendidik, itu adalah sarana belajar yang paling efektif. Ya, sarana tarbiyah yang paling efektif sebelum kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Karena kita akan dipaksa membaca lebih banyak, kita dipaksa untuk bahas, kita dipaksa untuk memperluas wawasan kita. Kemudian dengan mengajarkan ini kita murojaah berkali-kali. Ya, kalau ada satu guru mengajarkan fikih misalnya, ya, ke 6 kelas, ya, dalam satu kelas, satu tingkatan kelas itu dia ulang 6 kali berarti. Ini sangat kuat sekali dalam pikiran dia, dalam otak dia. Ya, sampai dulu kita di pesantren itu ada ustadz, namanya Ustadz Wahyudin rahimahullah, dulu direktur Meruki, pernah jadi juga direktur Ishkarima. Itu beliau ketika mengajarkan balaghah, ilmu yang sangat rumit, ya, ilmu yang berat, ya, tingkatannya sudah tinggi kalau dalam belajar bahasa Arab itu, ya. Itu beliau tiap ngajarin dah lepas buku, gak baca buku, nulis di papan tulis itu merem. Ya. Jadi sudah sangat hafal di luar kepala. Jadi dia kemudian menjadi mutakhasis, ya, menjadi spesialis dalam ilmu balaghah. Disebabkan karena apa? Karena mengajar. Ya. Itulah yang beliau ajarkan tiap tahun, diulangi berkali-kali sehingga benar-benar ilmu itu menjadi rasikh. Ya. Dan ini yang kita butuhkan, orang-orang yang spesialis, ya, orang-orang yang spesialis di era seperti ini, ya, spesialisasi kita salah satunya kita kuatkan dengan mengajar. Nah, ini wafilah arsyadakumullah. Kemudian kita kembali ke Rabbani. Rabbani itu apa?
Rabbani ini adalah nisbah kepada Rabb, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat rububiyah. Ya. Bagaimana kita dalam mengajar itu orientasinya harus kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita dalam mengajar itu sarana-sarana yang kita pakai, wasail, wasaid, asalib itu juga sesuatu yang dibolehkan, ya. Bahkan kemudian ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kemudian seluruh materi yang kita ajarkan itu harus, ya, membawa anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi apapun itu. Kalau kita mengajarkan matematika hanya sekedar membuat mereka bisa hitung-hitungan, itu adalah khusron dunia wal akhirah, kerugian dunia dan akhirat. Ya. Padahal matematika ini penting dalam keislaman seseorang. Ya. Bahkan Syekh Saleh Fauzan dalam Tahqiqul Mardiyah, ya, beliau menjelaskan bahwasanya di antara syarat mufti itu dia harus bisa hitung-hitungan, ya, karena dia nggak mungkin bisa menjawab masalah-masalah khususnya dalam ilmu mawarif, ya, masalah-masalah terkait dengan pembagian hak kalau dia nggak bisa matematika, ya. Maka ini menjadi syarat mutlak. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita fisika, kimia, ya, biologi, kemudian ilmu-ilmu yang lain seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, itu bukan sekedar yang diberikan atau didoktrinkan oleh orang-orang Barat, al-fannu lil fanni, al-ilmu lil ilmi. Ya, jangan sekedar anak itu belajar biologi ya biar tahu biologi, ya, biar nanti ilmu biologi berkembang. Bukan itu. Ya. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu fisika biar mereka tahu fisika, bukan itu. Tetapi bagaimana kita membawa, ya, dengan mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, mereka di situ merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyatullah. Di situ dia merasakan azamatillah, ya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka bisa tafakur dengan ayat-ayat kauniyah, ya. Bukan sekedar ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada makhluknya, ya. Kemudian juga bagaimana kita mentamhis materi-materi yang ada, jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan sampai dalam mengajarkan biologi misalnya ada teori evolusi kita ajarkan, ataupun kalau kita kenalkan tetapi juga harus dengan catatan. Di sini para guru penting untuk melakukan yang namanya at-taujih al-islami lil ulum. Bagaimana kita memberi sibghah Islamiyah, celupan Islami atas materi-materi atau kurikulum yang kita ajarkan kepada anak kita. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Saya dulu pernah kita rasakan, ya, di Ngeruki, ketika kita dulu di Ngeruki, itu kita diajari teori evolusi dalam biologi, ya, di kelas 3, ya, yang ini kan digagas oleh Darwin itu tanpa ada catatan sama sekali dari gurunya. Ya, bayangkan itu di pesantren yang terkenal dengan fikroh dan akidahnya yang kuat. Itu sampai terjadi. Bagaimana dengan lembaga-lembaga yang lain? Ya, maka ini menjadi penting di antara tugas guru harus robbani, salah satunya adalah robbani dalam mengajarkan materi-materi sesuai dengan kurikulum yang ada. Semuanya harus dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus difilter, tidak ada yang bertentangan dengan syariat, akidah, bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam. Ya, ini ikhwah fillah arsyadakumullah, ya, di antara makna robbani. Semuanya bagaimana kita bisa menghasilkan murid-murid yang juga bersifat robbani. Robbani dalam orientasi hidup mereka, orientasinya kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam amalan mereka sehari-hari, ya, dalam memilih asalib, dalam memilih wasaid, itu harus robbani.
dan juga bagaimana muara dari itu semua, dari ilmu yang kita ajarkan itu harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga adalah ayyakuna qudwatan salihatan li al-muta'allimin walil mutarabbin. Ya, bagaimana seorang pendidik harus bisa menjadi qudwah salihah, menjadi teladan yang baik bagi murid-murid mereka. Ya, ini penting sekali kita ingatkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus utusan itu bukan dari kalangan malaikat, tetapi lebih memilih dari kalangan sesama manusia, itu sebenarnya mempunyai tujuan utama, yaitu lil iktida, agar bisa ditiru, agar bisa dicontoh. Karena kalau kita diutus kepada kita para utusan dari malaikat, kita sulit. Ya, malaikat nggak makan, maka kita nggak tahu bagaimana cara makan yang baik. Tapi ketika diutus Rasul itu dari kalangan manusia, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah memimpin negara, bagaimana Rasulullah menikah, bagaimana Rasulullah menjadi bapak, menjadi mertua, menjadi menantu, ya, dan juga bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang muallim. Ya, jadi di sini sebenarnya qudwah hasanah itu merupakan uslub Qur'ani, uslub Rabbani, metode yang Allah pilih dalam mengajarkan syariat, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka ini menjadi metode yang paling penting untuk kita pakai dan terus ada dalam diri kita, yaitu qudwah salihah. Ya, apalagi teman-teman sekalian, kalau di ya dari TKIT, SDIT, SMP, ya SMA, itu adalah masa-masa anak yang sangat kuat imitasinya. Ya, jadi mereka benar-benar mengimitasi, meniru, ya, apa yang kita lakukan, apa yang mereka tunjukkan kepada mereka. Ya. Kadang sampai ke tingkah laku, kadang sampai ke mana, ke cara ngomong. Ya. Ini penting sekali. Jadi mereka itu terutama yang SD ya, SD, TK, ya, itu benar-benar mereka sedang dalam marhalatut taqlid, masa-masa meniru. Ya, jadi hati-hati para guru di SD, para guru di TK, benar-benar seluruh gerak-gerik kita itu mereka rekam. Ya, kita makan pakai tangan kiri itu mereka rekam. Ya, kita menguap nggak tutup mulut itu mereka lihat, mereka rekam. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min, kita harus hati-hati. Ya, terutama menjadi pendidik dalam masa, kalau kita jadi dosen misalnya, itu relatif nggak terlalu krusial dalam masalah ini, karena mereka masing-masing sudah membawa nilai, sudah mempunyai keakuan, ya, bukan lagi masa-masa meniru yang kuat. Memang pengaruh, tapi tidak sebesar pengaruh para guru, ya, terutama pada masa kanak-kanak, masa ibtidaiyah dan mutawasithah atau tsanawiyah paling atas. Ya, maka sekali lagi antum semua gerak-gerik antum, gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan itu benar-benar mereka rekam. Ya, memang kadang tidak langsung mereka laksanakan, tetapi ingatan-ingatan itu, memori-memori itu tercatat dan terawat, tersimpan kuat dalam alam bawah sadar mereka hingga kemudian suatu saat akan keluar menjadi sebuah tingkah laku. Maka hati-hati ya berkata-kata di hadapan para murid kita, bertingkah laku di hadapan murid kita, karena mereka semuanya meniru ya apa yang kita lakukan. Ya, ini maka seorang guru harus bisa menjadi qudwah salihah, menjadi contoh yang baik. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW itu banyak hadis-hadis yang sifatnya amali, ya. Qauli ada, tapi lebih banyak yang amali. Karena Rasulullah SAW kada wa kada, dulu Rasulullah SAW seperti ini adalah contoh, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terkena pasal, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bertanya atau mengingatkan orang-orang beriman
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau laksanakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sangat besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala ya saat engkau melakukan mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan. Ya. Maka pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya meskipun perlu dikritisi kenapa yang dipakai adalah kencingnya, ya perilaku kencingnya, tetapi ada benarnya, ya ada benarnya. Bagaimana anak-anak itu meniru kita, bahkan imitasi mereka atau peniruan mereka itu ya bahkan lebih dahsyat daripada yang akan kita lakukan, daripada yang kita tunjukkan kepada mereka. Karena apa? Dibumbui dengan inovasi, kreasi mereka, ya imajinasi mereka menjadi berkembang. Ya, maka sekali lagi, kalau dalam Islam ada mansanna, dalam hadis Rasulullah SAW ada mansanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ya, barang siapa yang memberi contoh yang baik, ya memberikan tren atau budaya yang baik kemudian ditiru, maka baginya adalah pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya atau menirunya sampai hari kiamat. Ya, ini peluang yang besar. Ya, kita mengajarkan adab kepada anak-anak kita, ya, para guru mengajarkan akhlak kepada murid-muridnya, mengajarkan ilmu pada masa-masa ini, masa-masa tufulah sampai buluk ini, ya. Ini kemudian menjadi peluang kita untuk mendapatkan amal jariah yang banyak. Karena apa yang mereka lakukan berdasarkan apa yang kita ajarkan, itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Sebaliknya, Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mencontohkan contoh-contoh yang buruk, budaya-budaya yang buruk, tren-tren yang buruk, ya, maka baginya adalah dosa dan dosa yang melakukannya. Ya, maka penting qudwah ini benar-benar ada pada kita. Kemudian yang keempat adalah ayyakuna shadiqan lima yad'u ilaih, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdurrahman An-Nahlawi dalam kitabnya Ushul Tarbiyah Al-Islamiyah. Ya, poin ini menjadi penting dan bentuk kejujuran seorang guru, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ayyutabiqa ilmuhu amalahu, bagaimana ilmunya yang dia sampaikan itu sesuai dengan amalan dari guru tersebut, dan sampai kita menjadi guru jarkoni, isoh ujar raisoh nglakoni, ya kalau bahasa Klaten, ya jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Sebagaimana tadi disampaikan, kita sampaikan dalam ayat tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian juga yang menjadi penting adalah ayyakuna saburan, ya bagaimana para guru harus sangat sabar, ya, dan as-sabru 'inda sadmatil ula, kesabaran itu pada hantaman pertama, pada goncangan pertama, ya. Jadi kalau kita lihat ekspresi anak-anak atau anak-anak melakukan kesalahan kemudian kita emosi langsung kita pukul, ya kita tempeleng, ya habis itu kita baru astagfirullahaladzim, sabar, itu bukan sabar. Karena pada hantaman pertama, pada ini pertama kita sudah melakukan kesalahan yang menunjukkan kita tidak sabar. Dan kesabaran itu pada tadi hantaman yang pertama. Ya, apakah kita bisa sabar dalam kondisi itu? Kalau kita bisa sabar, tetap menjaga emosi kita, menahan tangan kita untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, insya Allah itu adalah bagian dari kesabaran. Apalagi di zaman seperti ini, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau kita tidak sabar betul, kemudian kita emosi dengan berbagai tingkah laku anak kita, karena mereka memang mempunyai mendapatkan banyak pengaruh, ya terutama dari media, dari apa yang mereka tonton, dari apa yang mereka dengarkan, dari apa yang mereka baca dalam komik-komik yang mereka baca, game-game yang mereka mainkan, ya ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi kita semuanya
para guru, maka dibutuhkan kesabaran. Ya, dan kesabaran itu harus kesabaran yang paling ujung, aqsas sabr. Ya, kalau kita pinjam bahasa Al-Qur'an itu wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, menggunakan kata-kata istabir, bukan sekedar isbir. Kalau isbir itu sabar biasa, tapi ziyadatu ta, istabir itu adalah aqsas sabr. Ya, kesabaran yang paling ujung. Karena memang dunia pendidikan ini ya sebagaimana disampaikan oleh profesor kami Syekh Sholeh Irsyan itu, ya ini adalah seperti kita menceburkan ke samudra masalah, ya maka ketika tidak ada keikhlasan, tidak ada kesabaran, tidak ada dedikasi, dan kemudian kita tidak nikmati, tidak mempunyai kebanggaan, tidak menikmati atas profesi kita ini, yang terjadi adalah ya tadi akan membawa kita kepada penyakit, stres, sampai stroke dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian berikutnya yang penting juga adalah at-tawazun bainar rifqi wal hazm. Bagaimana kita harus bisa seimbang. Ya, pendidik muslim itu harus bisa seimbang antara kelemah lembutan dengan ketegasan. Dan insya Allah ya anak-anak yang dididik dengan penuh kelembutan, jiwanya akan matang, ya jiwanya akan stabil, sehingga nanti mereka akan bisa memberikan kelemah lembutan itu kepada orang lain, kepada anak didiknya kelak di hari kemudian. Ya, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Malla yarham la yurham." Ya, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya, tidak akan disayangi oleh siapa? Dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disayangi oleh penduduk langit. Ya, bahkan secara tarbawi ini bisa dibalik, malla yurham la yarham. Ya, anak-anak kita ini kalau mereka tidak mendapatkan kelembutan, kehangatan, kasih sayang dari para orang tua dan kita para pendidik, maka dia nanti akan sulit ya memberikan kelembutan, kehangatan, kasih sayang kepada ya orang-orang di sekitar mereka, kepada keluarga mereka, kepada anak-anak kita. Dan kemudian nanti ketika mereka menjadi pendidik, mereka juga tidak akan bisa memberikan itu. Ya. Karena mereka tidak pernah mendapatkan itu. Ya. Malla yurham la yarham. Kalau secara pendidikan bisa kita balik hadis itu. Ya. Ini wafilah arsyadakumullah, penting bagaimana tawazun, ya seimbang ya antara rifq dan hazm. Di satu sisi kita harus hazm, kita harus tegas ya. Ini menjadi penting saat terutama menghadapi pelanggaran-pelanggaran, kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak kita. Tapi ingat hazm. Hazm itu ketegasan, berbeda dengan ghadab ya, berbeda dengan marah ya. Marah itu ya apapun, Rasulullah SAW menegaskan la taghdab waraddada miraran la taghdab. Ya, janganlah marah. Beliau ulang berkali-kali, kemudian beliau menegaskan lagi la taghdab. Janganlah marah, terutama dalam menyampaikan pesan kepada anak kita. Karena pesan yang disampaikan dengan emosi, pesan yang diberikan dengan berbalut kemarahan itu tidak akan sampai kepada hati mereka, bahkan hanya akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, justru malah akan semakin membuat hati mereka bebal. Ya, maka bedakan antara ketegasan dengan kemarahan. Kemudian yang penting juga yang keenam, yang penting untuk kita lakukan sebagai pendidik, dan ini adalah etika yang penting dalam mendidik, mengajarkan kepada anak-anak kita, adalah at-tawazun baina targhib wa tarhib, yaitu bagaimana kita seimbang ya dalam memberikan targhib. Ya, targhib itu apa? Targhib itu adalah kita menjanjikan atau mengiming-imingi ya sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak ya kepada anak-anak kita. Kalau mereka melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita perintahkan ya kepada mereka. Sebaliknya at-tarhib ini adalah metode menakut-nakuti, yang mengancam ya. Seandainya anak-anak itu melanggar apa yang kita perintahkan dan menjalankan apa yang kita larang ya,
Ini sebenarnya adalah uslub Qur'ani, uslub Rabbani. Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode ini. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sering dalam ayat-ayatnya menjanjikan kita, memotivasi kita ya dengan surga, dengan pahala, ya dengan kenikmatan abadi di akhirat nanti kalau kita bertakwa, kalau kita beriman, kalau kita begini, kalau kita begitu. Itu ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam sunnah. Maka ini juga uslub nabawi, metode Nabi, yaitu dengan mengiming-imingi. Ya. Tapi ini perlu diseimbangkan dengan yang namanya tarhib. Ya. Bagaimana tarhib kepada mereka. Ini penting, ikhwafillah arsyadakumullah, juga di sisi lain kita perlu takut-takuti. Ya, perlu kita ancam, itu penting. Jadi jangan sampai kita alergi dengan kata-kata tidak, kata-kata jangan, karena kata-kata la, ya lamun nahi itu ada dalam Al-Quran, itu ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita biarkan mereka begitu saja, ya tidak kemudian kita warning, kita peringatkan, kita ancam dengan hukuman-hukuman yang ada atau akibat-akibat yang ada, kita hanya akan melahirkan generasi-generasi yang manja, generasi-generasi yang permisif. Ya, kemudian yang menjadi penting juga adalah yang ketujuh, at-tawazun bainats tsawab wal iqab. Bagaimana kita bisa seimbang antara memberikan reward, memberikan hadiah ya atas apa yang mereka lakukan ya. Jadi penting bagaimana kita mengapresiasi ya prestasi-prestasi yang mereka tunjukkan. Ya, karena ini akan menyemangati mereka. Ya, bukan nominal hadiahnya, bukan bentuk apresiasinya, tapi ketika ada apresiasi, ada penghargaan, itu akan semakin membuat anak itu semangat. Dan ini disampaikan, dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW bahkan kepada para sahabat. Para sahabat itu kan orang-orang sudah dewasa, ya orang-orang sudah pada tua. Tetapi Rasulullah itu menggunakan itu. Ya. Seperti ketika beliau habis perang misalnya, itu biasa ya, fursanun al-yaum ya, penunggang kuda terbaik kita hari ini si fulan-fulan ya, pemanah terbaik kita hari ini fulan-fulan ya. Kemudian kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis itu ya, beliau mengatakan kata-kata khairukum, terbaik di antara kalian, itu banyak sekali ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, khairukum li ahli ya, khairukum anfa'ukum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu banyak sekali disebutkan manusia-manusia yang terbaik ya. Ini menunjukkan loh, kok yang terbaik banyak ya. Itu merupakan bentuk apresiasi Rasulullah SAW kepada orang per orang ya, untuk menyemangati mereka ya, untuk terus beramal ya. Jadi ada apresiasi, ada penghargaan, meskipun tidak harus secara materi, bisa secara verbal ataupun cara penghargaan yang baik. Kemudian ini harus seimbang juga dengan al-iqab. Ya, hukuman. Hukuman itu ada. Maka dalam Islam ada hukuman akhirat masuk neraka. Ada hukuman di dunia dalam bentuk hudud, ya, pidana, dalam bentuk takzir, ya. Bahkan dalam mendidik pun kita diperbolehkan untuk memukul. Ya, uslubud darb, meskipun ada kaidah-kaidahnya, tidak boleh sembarangan memukul. Tapi itu ada. Ya. Dan ini harus seimbang antara bagaimana kita memberi reward kepada anak-anak kita dan juga memberi punishment, memberi hukuman kepada anak-anak kita. Kemudian penting juga bagaimana at-tawazun baina an-nadriyah wa tadbiqiyah. Ya, seimbang antara pengajaran-pengajaran yang sifatnya teoritis dengan sifatnya yang aplikatif. Ini penting dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan juga dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran tidak memberikan sekedar teori-teori, ya, atau haqa'iq atau sesuatu yang sifatnya maudhu'i, ya, tidak. Tetapi banyak sekali kemudian Al-Quran itu mengajarkan kepada kita seperti tarbiyah bil ahdath, ya, mendidik dengan apa? Dengan kejadian-kejadian, kasus-kasus yang terjadi. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Islam dengan apa? Perang Hunain, wa yauma Hunain
id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik umat Islam dengan kasus-kasus yang terjadi seperti pada perang Hunain misalnya. Ya, ini penting kepada kita, bukan hanya sekedar teori-teori, tapi bagaimana sesuatu yang sifatnya aplikatif, sesuatu yang ada di lapangan, ya. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW saat beliau berperang bersama para sahabat. Beliau juga berdagang, beliau juga berkebun, beliau juga gotong royong dengan para sahabat, sesuatu yang sifatnya praktek, ya. Kemudian juga penting bagaimana kita, yang kesembilan adalah al-isti'anah bil asalib wal wasail al-mutanawwi'ah. Bagaimana kita menggunakan berbagai uslub, berbagai metode, ya, dan sarana-sarana yang mubah, ya, itu penting kita semakin kita memperkaya cara kita, ya, dengan berbagai uslub-uslub tadi, dengan metode cerita, dengan metode mumarosah ilmiah, amaliyah, ya, kemudian dengan metode uslub darbul mathal, membuat permisalan, dengan uslub al-mau'idah al-hasanah, memberi wejangan, memberi nasihat, ya. Kemudian banyak lagi metode-metode yang lain yang bisa kita gunakan, maka insya Allah itulah yang akan semakin menyukseskan kerja-kerja pendidikan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, penting untuk mura'ah furuqul fardiyah wa marahilin numu. Ya, kita memura'ah atau mempertimbangkan, menjaga, ya, furuq fardiyah. Furuq fardiyah itu bisa kita artikan bahwasanya masing-masing individu, masing-masing anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya, ada yang memang sangat aktif, bahkan hiperaktif, ada yang sangat pasif, ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang tipenya audio, ada yang tipenya visual, ya. Ada yang punya kecerdasan IQ yang tinggi, ada yang mempunyai kecerdasan linguistik, ada yang punya kecerdasan musikal, bahkan, ya, ada yang punya kecerdasan ruang, atau banyak kecerdasan yang lain, ada yang intrapersonalnya bagus. Nah, ini kita harus tahu, ya, kita harus tahu, dan juga kita pertimbangkan marhalatun numu mereka, tahap kembang mereka. Anak-anak pada usia ibtidaiyah ini kebanyakan secara psikologi seperti apa? Nanti anak-anak SMP, SMA yang sudah mulai memasuki murahaqah atau pubertas, ini cara penanganan kepada remaja seperti apa? Para guru harus tahu itu. Maka para guru itu wajib hukumnya belajar ilmu psikologi. Ya, apapun materi yang ia ajarkan itu penting. Dirasat nafsiyah, ya, ilmu kejiwaan itu penting karena kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, itu sesuai dengan qadri uqulihim. Ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya, ajarkan kepada manusia itu sesuai dengan tingkat intelektualitasnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan nafsiyahnya, ya, kejiwaan mereka, ya. Maka penting para guru untuk terus mengasah terkait dengan psikologi, ya, terkait dengan ilmu komunikasi, ya, ilmu sosiologi. Ini penting sekali, sesuatu ilmu-ilmu yang nanti akan sangat menguatkan, memperkuat apa-apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, memperkuat profesi kita sebagai seorang pendidik, ya. Kemudian ini yang masih banyak sebenarnya, tapi waktu jualah yang membatasi. Tapi yang terakhir saya ingin menambahkan, jangan lupa doakan anak-anak kita, jangan lupa doakan murid-murid kita, dan itu adalah bentuk, ya, cinta, bentuk dedikasi yang paling otentik dari seorang guru ketika seorang guru itu mendoakan murid-muridnya, ya. Karena apa? Nggak ada yang tahu. Kalau kita berdoa kepada Allah, yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala sekolah nggak tahu, ya, bagian pengajaran nggak tahu, ya, murid-murid kita sendiri nggak tahu, teman sejawat kita juga nggak tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah bentuk dedikasi, bentuk totalitas kita sebagai guru yang paling ikhlas
dan paling otentik, tapi itu pengaruhnya insya Allah dahsyat. Karena dengan berdoa itu ada keridhaan dari kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa? Karena yang membuka hati anak-anak kita untuk menerima ilmu kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu yang dicontohkan oleh para anbiya wa rasul, para nabi dan rasul dalam ayat-ayat banyak sekali bagaimana mereka berdoa, Allahumma gfir li qaumi, ya, fa innahum la ya'lamun, dalam hadis misalnya, ya. Dalam ayat-ayat juga begitu banyak, ya, doa Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail, doa Nabi Yakub, banyak sekali doa-doa para nabi dan rasul untuk mad'unya mereka, ya, untuk objek dakwah mereka, untuk objek taklim mereka. Maka sebutlah ya anak-anak kita, ya, tidak harus satu persatu, bisa secara umum, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada mereka, membuka hati mereka, memberi keberkahan atas ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, dan insya Allah ya mereka menjadi pribadi-pribadi yang soleh, soleha, menjadi generasi-generasi Qur'ani yang unggul, yang insya Allah mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin umat, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan membawa umat Islam ini menuju kebangkitan dan kejayaan. Sekali lagi, ya, kita sampaikan ketika kita mengajar anak-anak kita ini, jangan anggap mereka sebagai santri kita atau sekedar murid kita. Tapi bayangkan mereka nanti, ya, akan menjadi para pemimpin bangsa, menjadi para pelopor masyarakat, menjadi para ulama, menjadi tokoh-tokoh yang hebat, yang dahsyat, mempunyai pengaruh yang luar biasa untuk membangkitkan umat dan memperbaiki keadaan yang ada. Itulah yang akan membuat kita semuanya semangat dan membuat kita optimis, dan kita semuanya akan lebih mempunyai dedikasi dan totalitas dalam mengajar mereka. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan.